Dadan Hindayana mengungkap temuan mengejutkan terkait kondisi gizi anak-anak Indonesia. Berdasarkan data terbaru, sekira 60% anak di Indonesia tidak memiliki akses terhadap makanan dengan gizi seimbang. Dadan menjelaskan mayoritas anak mengalami kekurangan gizi berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin pada 7 Oktober 2025. Pola makan mereka cenderung bergantung pada sumber karbohidrat murah, tanpa tambahan protein atau mikronutrien penting yang dibutuhkan tubuh. Ia mencontohkan banyak anak yang hanya mengonsumsi nasi, kerupuk, mie, atau gorengan seperti bala-bala dan kentang. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak pernah minum susu karena faktor ekonomi. Dadan menegaskan persoalan gizi bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan terancam. Jika anak-anak yang masih dalam kandungan hingga usia sekolah tidak segera mendapatkan intervensi gizi yang tepat, mereka berpotensi tumbuh dengan kualitas rendah dan sulit bersaing dengan generasi dari negara lain. Menurutnya, halo teman-teman semua. Pernah gak nih kalian merasa cepat lelah, susah berkonsentrasi, atau gampang sakit? Padahal aktivitas yang kalian lalui itu tidak terlalu berat. Nah, bisa jadi itu karena pola makan kita yang belum bergizi seimbang. Di video ini kita akan sama-sama belajar nih, apa sih gizi seimbang, contoh penerapannya, dan manfaatnya bagi tubuh kita. Zat gizi adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Artinya, tubuh kita itu membutuhkan berbagai macam jenis zat gizi, bukan hanya satu jenis makanan saja. Zat gizi utama yang dibutuhkan oleh tubuh itu antara lain ada karbohidrat sebagai sumber energi utama. Yang kedua, ada protein untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh. Yang ketiga, ada lemak sebagai cadangan energi. Yang keempat, ada vitamin dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh dan daya tahan tubuh. Dan yang tidak kalah penting, ada air untuk membantu proses metabolisme. Nah, kalau salah satu zat gizi ini kurang atau malah berlebih, tubuh bisa mengalami gangguan loh. Pemerintah Indonesia juga sudah mengenalkan panduan gizi seimbang melalui konsep isi piringku. Dalam satu piring makan itu terdapat setengah piring berisi sayur ataupun buah, seperempat piring berisi makanan pokok seperti nasi, ubi, roti, ataupun jagung. Seperempat piring berisi lauk pauk berprotein seperti ikan, ayam, telur, tahu, ataupun tempe. Selain itu, kita harus membiasakan diri untuk minum air putih minimal 8 gelas sehari ya teman-teman. Dan batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Contoh sarapan bergizi seimbang, misalnya nasi ataupun roti dengan tempe ataupun tahu, telur, ayam, juga sayuran dan buah-buahan. Untuk makan siang, kita bisa mengkombinasikan antara nasi, ikan, sayur, dan buah-buahan. Sedangkan camilan sehat itu bisa berupa potongan yogurt, potongan buah, atau kacang-kacangan. Ingat ya teman-teman, gizi seimbang itu tidak harus mahal. Bahan makanan lokal seperti tempe, tahu, sayuran juga sangat bergizi. Dengan kita menerapkan gizi seimbang, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, seperti tubuh lebih berenergi, tidak mudah lelah, konsentrasi belajar juga meningkat, daya tahan tubuh lebih kuat, pertumbuhan dan perkembangan juga optimal, dan mengurangi risiko penyakit di masa depan. Gizi seimbang sangat penting, terutama bagi anak dan remaja yang sedang masa pertumbuhan.
Zat gizi seimbang adalah kunci untuk hidup sehat dan produktif. Mulailah dari hal sederhana seperti pilih makanan beragam dan perhatikan porsi makan. Ayo kita sama-sama jaga pola makan. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama bersama Fani. Sampai jumpa di video berikutnya.